Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita, terkhusus kepada saya. Suatu penghargaan yang sangat pada Bapak Ibu Bagian PJOK Kota Banda Aceh, kepada pihak pemerintah Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah mengundang saya untuk hadir di depan Bapak Ibu semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliau kita nikmati dunia yang damai hari ini, dan dengan perjuangan dari beliau menjadikan kita menjadi petunjuk kepada kita tentang menjadi umat Islam yang baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan kita sama-sama kita hormati Bapak Ketua KKG PJOK Kota Banda Aceh dan jajaran, dan Bapak Ibu Guru PJOK, teman sejawat Sekota Banda Aceh yang saya hormati. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ikhlas Rizkia, mengajar di SD Negeri 16 Padang Besi, Kota Padang. Artinya Bapak Ibu, kita adalah sejawat. Kita sejawat teman seperjuangan guru PJOK. Kemudian latar belakang pendidikan, saya masih S1, sedang kuliah S2, menyelesaikan tesis. Ini untuk perkenalan singkat, itu boleh nanti lebih lanjut jika ada yang mau ditanyakan. Kami mau ke Padang. Ya Bu. Libur sekolah kami mau ke Padang. Juga saya juga aktif di KKG PJOK Kota Padang sebagai wakil ketua, dan kami juga ada rasa puasanya orang Aceh dan orang Minang itu juga satu keluarga. Kita itu sangat dekat dari segi sejarah, dari segi kebudayaan itu sangat dekat sekali. Jadi ketika bertemu orang Aceh itu ketika seperti bertemu saudara sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang suatu kebanggaan tidak terluapkan lah, dimana bangganya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada hari ini. Kalau masalah materi ini, saya yakin tuh kalau sudah terbangun rasa itu gampang begitu Bapak Ibu semua. Saya yakin. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Bang Sadli ini orang Aceh tapi ngomong Padangnya lancar sekali. Di sini kan ada Aceh, orang Aceh, orang Padang, orang Baiko yang dari Aceh Selatan. Kalau Bapak ke sana, Ya, saya berbicara bahasa Indonesia, beliau jawab dengan bahasa Padang. Nah, ini orang Aceh bisa bahasa Padang. Aceh Selatan. berarti bahasanya gitu juga, Pak Di. Ya. Hari Jumat kemarin itu saya ada kegiatan di Jakarta, rapat kerja Ikatan Guru Olahraga Nasional. Hari Jumat baru sampai, saya ada yang telepon nomor baru. Halo, ini Pak Ikhlas. Saya sangat bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pada hari ini. Semoga pertemuan ini memang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ilmu sama-sama. Saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih dari segalanya, namun ada sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu
gunakan nanti, aplikasikan nanti di sekolah masing-masing. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, tentu dengan programnya dari pemerintah bahwasanya kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan di daerah dengan pilihan-pilihan tersebut, ya. Untuk Kota Banda Aceh bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah merdeka, ada merdeka belajar, merdeka berubah, merdeka berbagi ya? Bapak Ibu pernah dengar itu ya? Ya, di Kota Banda Aceh gimana Bapak Ibu? Sudah di tahap mana? Pilihan 1, 2 atau 3? Pilihan 2 ya? Ada yang 1, 2 dan 3. Rata-rata pilihan 2. Rata-rata 2. Ya Pak? Oh ada yang mandiri. Mungkin sekolah penggerak dia mandiri itu ya Pak ya. Karena memang prototipenya adalah di sekolah penggerak. Ya sama berarti di Kota Padang juga begitu, rata-rata adalah merdeka belajar berubah. Artinya kita aplikasikan kurikulum ini di kelas 1 dan 4. Perangkat-perangkatnya bisa kita download di yang disediakan oleh kementerian. Kita pakai itu aja semua boleh. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya saya secara pribadi mempunyai harapan dengan implementasinya kurikulum Merdeka ini. Saya mempunyai harapan. Dulu banyak di antara kita mengatakan enak kurikulum lama 2006 ya di PJOK kita nilai hanya 1 nilai saja yang kita keluarkan, tak terlalu banyak perangkat lah dulu itu. Sampai di K13 sangat kita dituntut banyak sekali administrasi yang akhirnya kita terlupa dengan tugas kita sendiri sebagai untuk dekat dengan siswa dan sebagainya. Sibuklah kita dengan perangkat. Setuju enggak Bapak Ibu? Makanya ketika hadir kurikulum Merdeka ini saya mempunyai harapan ya. Bagaimana waktu kita itu nanti memang lebih besar dan bersama siswa daripada bersama laptop dan kertas. Sangat makanya dari apa yang sudah saya pelajari dari buku-buku panduan itu memang ada diberikan keleluasaan kepada kita mengatur pelajaran kita sehingga kita memang lebih dekat kepada siswa, lebih intens kita dengan siswa dalam pembelajaran. Nah, tidak direpotkan lagi dengan urusan perangkat ini, kadang urusan PP. Dulu itu ini RPP HOTS ini RPP PPK ini bisa pisah. Padahal sebenarnya itu juga tidak ada. Kadang ada lagi tidak ada perbedaan dari segi materi, lingkup materi dan kontennya. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Nah, cuman sedikit sekarang ada perbedaan di dalam dokumen-dokumen. Dulu ada namanya KIKD. Ya. Sekarang itu ganti nama. Capaian pembelajaran. Itu ganti nama. Kemudian prosesnya nanti, dulu kita di perangkat kita itu kita tuntut program tahunan, program semester, silabus, ada lagi analisis dan sebagainya. Ya. Sekarang program tahunan, program semester, kemudian silabus itu jadi satu. Dua. Nah ini dokumennya ada di sini. Nanti dari mana dapatnya bahan-bahan ini ya? Nanti kita tunjukkan. Nah, ada lembar kerja seperti ini nanti Bapak Ibu. Di situ ada dituliskan nama sekolah dan fase yang nanti tergantung dengan pembagian kelompoknya nanti. Kemudian apa capaian pembelajarannya secara umum. Kemudian di situ akan ada nanti elemen-elemen. Ya, ada elemen-elemen, ada elemen keterampilan gerak, pengetahuan gerak. Kita lihat nanti di dokumennya. Bapak Ibu salin saja. Tidak bikin sendiri, salin saja, memindahkan apa yang ada di dalam dokumen itu ke dalam lembar kerjanya. Kemudian per elemen itu juga ada capaian pembelajarnya. Nah, tinggal dipindahkan lagi. Kemudian lingkup materi dari dokumen capaian pembelajarannya itu
ada lingkup materi apa saja, Bapak Ibu tuliskan nanti apa yang Bapak Ibu temukan di situ. Ya, untuk fase A dan fase B. Jadi nanti ada 2 dokumen. Ya, analisis ini dokumen untuk fase A dan satu lagi dokumen untuk fase B. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Siap? Siap. Oke. Setelah nanti insya Allah semakin kita dalam itu semakin seru akan terlihat nanti apa nanti. Tapi Bapak Ibu tetap juga dicatat apa yang menjadi kendala terbesar, apa ini. Nah, ini pada saat pembagian kelompok kerja PJOK Banda Aceh dengan narasumbernya untuk menyusun alur pembelajaran modul ajar. Inilah tugas pembagian kelompok untuk menyusun modul ajar khusus pelajaran PJOK. Narasumbernya oleh Ikhlas Rizki dari Padang. Nah, inilah suasana pada saat ini sedang mengatur kelompok tentang memberikan tugas oleh PJ. Ya, inilah seorang guru. Pokoknya PJOK tetap semangat dan untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka. Inilah semua guru PJOK sekota Banda Aceh sedang mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Ini sedang membagikan kelompok-kelompoknya untuk menyusun modul ajar khusus PJOK di gedung Tekomdik Banda Aceh. Guru-guru PJOK sangat serius untuk menyusun supaya menjadi sebuah modul ajar. Ini sedang membuka laptopnya untuk mengerjakan tugasnya supaya guru PJOK semua dapat mengerjakan kurikulum Merdeka, tetap merdeka. Aceh memang tidak mau ketinggalan untuk mengikuti perubahan. Nah, inilah laporan pada saat ini. Di gedung Tekomdik untuk mengikuti pelatihan ini suasana pada saat ini. Inilah suasana untuk membuat kelompok kerja guru PJOK Banda Aceh. Inilah Ibu Halimah sangat semangat dan tetap in the best. Guru PJOK tidak mau ketinggalan dalam menyusun bahan modul ajar PJOK.